Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Wildan Maulana hadir menyapa Anda. Kali ini saya akan membawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita pertama, FKIP Untidar benchmarking ke Unsika perkuat tata kelola akademik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar melaksanakan kunjungan benchmarking ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singa Berbangsa Karawang pada Kamis 25 Juni 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola akademik dan meningkatkan mutu fakultas. Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi berdiskusi mengenai berbagai isu strategis, mulai dari optimalisasi peran senat fakultas, pengelolaan kelompok bidang keahlian, hingga penguatan sistem penjaminan mutu akademik. Selain berbagi praktik, kunjungan ini juga menjadi langkah awal untuk membangun kerjasama yang lebih luas dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan ini, FKIP Universitas Tidar berharap dapat mengadopsi berbagai inovasi tata kelola akademik, sekaligus dapat meningkatkan pelayanan dan daya saing fakultas di masa mendatang. Berita kedua, mahasiswa Untidar dukung pelestarian budaya melalui Pasar Budaya Desa Giri Tengah. Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa ETSA Universitas Tidar berpartisipasi dalam Pasar Budaya Desa Giri Tengah, Kecamatan Borobudur pada Sabtu 28 Juni 2026. Kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap minggu legi ini menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kuliner tradisional dan pertunjukan seni daerah. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa Untidar berperan sebagai pembawa acara, tim dokumentasi, dan pendukung publikasi digital, sekaligus mengumpulkan data untuk pengembangan program wisata Giri Tengah Heritage Trail. Melalui keterlibatan ini, Universitas Tidar berharap mahasiswa dapat berkontribusi dalam melestarikan budaya lokal, sekaligus mendukung pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. Berita ketiga, PPK Ormawa ETSA Untidar dorong regenerasi Pokdarwis Desa Giri Tengah. Tim PPK Ormawa ETSA Universitas Tidar menyelenggarakan musyawarah pembentukan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Desa Giri Tengah pada Selasa 30 Juni 2026 di Balai Pemuda Seni dan Budaya Desa Giri Tengah, Kecamatan Borobudur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan pengelola pariwisata desa dengan melibatkan pemerintah desa, pengurus Pokdarwis, dan Karang Taruna agar pengelolaan wisata berjalan lebih berkelanjutan. Melalui musyawarah tersebut, Yoga Putra Ramadan terpilih sebagai Ketua Pokdarwis yang baru. Dilanjutkan dengan rencana revitalisasi destinasi wisata Pondok Kendil sebagai program perdana kepengurusan. Program yang didukung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini diharapkan mampu memperkuat pengembangan desa wisata Giri Tengah, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Berita keempat, KSEI Fakultas Ekonomi Untidar gelar evaluasi tengah periode fungsionaris 2026. Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Tidar menyelenggarakan evaluasi tengah periode fungsionaris tahun 2026 pada Sabtu 4 Juli 2026 di ruang rapat Fakultas Ekonomi. Kegiatan yang mengusung tema refleksi sinergi mengukur langkah memperkuat arah ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama setengah periode kepengurusan, sekaligus memperkuat koordinasi antar divisi. Rangkaian acara diisi dengan penyampaian laporan capaian program kerja, pembahasan kendala yang dihadapi masing-masing divisi, serta penyusunan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Melalui kegiatan ini, KSEI Fakultas Ekonomi Universitas Tidar berharap hasil evaluasi dapat menjadi landasan perbaikan kinerja sehingga seluruh program kerja pada paruh kedua kepengurusan dapat berjalan lebih optimal. Berita kelima, DPM Fakultas Ekonomi Untidar gelar upgrading perkuat kapasitas legislatif mahasiswa.
Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tidar menyelenggarakan kegiatan Upgrading 2026 bertema Transformasi Diri melalui penguatan nalar kritis dan komunikasi efektif pada Sabtu 4 Juli 2026 di ruang A2B2 Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi anggota DPM dalam menjalankan fungsi legislatif mahasiswa dalam membangun karakter kepemimpinan dan kemauan berpikir kritis. Peserta mengikuti 3 sesi materi yang meliputi public speaking dan komunikasi organisasi, kepemimpinan dan berpikir kritis, serta legislatif dan sidang yang dilengkapi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Melalui kegiatan ini, DPM Fakultas Ekonomi berharap seluruh fungsionaris mampu menjalankan tugas organisasi secara lebih profesional, responsif, dan berintegritas. Berita ke-6, Himagi Untidar, edukasi masyarakat tentang pola makan sehat melalui pengabdian masyarakat. Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Tidar menyelenggarakan program pengabdian masyarakat bertema Pemberdayaan Ibu PKK Tidar Dudan menuju Desa Kadarzi pada Sabtu 4 Juli 2026 di Desa Tidar Dudan, Kota Magelang. Kegiatan yang diikuti 45 ibu PKK ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyerapan pola makan sehat, pembatasan konsumsi gula dan garam, serta pemanfaatan pangan lokal untuk mencegah penyakit tidak menular. Selain sosialisasi dan diskusi bersama ahli gizi, peserta juga mengikuti demonstrasi pembuatan sosis ayam daun singkong dan wortel sebagai alternatif makan sehat pengganti produk olahan instan. Melalui kegiatan ini, Himagi Universitas Tidar berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh masyarakat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan keluarga yang lebih sehat dan sadar gizi. Berita ke-7, LPPM Untidar gelar pelatihan hibah internasional untuk tingkatkan kapasitas riset dosen. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Tidar menyelenggarakan pelatihan penulisan proposal hibah internasional tahun 2026 pada Jumat 10 Juli 2026 di ruang seminar Gedung Rektorat Kampus Sidotopo. Kegiatan ini diikuti oleh 52 dosen melebihi kuota awal sebanyak 35 peserta sebagai wujud tingginya antusiasme dosen untuk meningkatkan kompetensi dalam mengakses pendanaan riset internasional. Dalam pelatihan tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai strategi menyusun proposal yang kompetitif, membangun jejaring riset global, serta pengelolaan hibah internasional secara efektif. Melalui pelatihan ini, LPPM Universitas Tidar berkomitmen mendorong peningkatan kualitas penelitian dosen, sekaligus memperluas akses pendanaan riset dari berbagai lembaga internasional. Berita ke-8, LPM Mata angkat isu kekerasan seksual melalui produksi film dalam diam. Lembaga Pers Mahasiswa Mata Universitas Tidar menyelenggarakan program Mata Sinema tahun 2026 dengan memproduksi film pendek berjudul Dalam Diam yang dilaksanakan selama 11 hingga 13 Juli 2026 di Sekretariat LPM Mata. Mengangkat tema kekerasan seksual, film ini mengisahkan seorang mahasiswi yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengalami trauma serta kesulitan untuk mengungkapkan pengalamannya. Selain menjadi sarana produksi film, Mata Sinema juga menjadi wadah bagi anggota aktif LPM Mata untuk mengembangkan keterampilan fotografi, videografi, dan produksi audiovisual sebagai bagian dari pembelajaran jurnalistik. Melalui kegiatan ini, LPM Mata berharap film Dalam Diam tidak hanya meningkatkan kompetensi anggota dalam dunia perfilman, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Berita ke-9, tim KKN Untidar gelar pelatihan Elisitor Biosaka untuk dukung pertanian berkelanjutan. Tim KKN Kelompok 7 Universitas Tidar Desa Jetis menyelenggarakan sosialisasi dan praktik pembuatan elisitor biosaka bagi kelompok tani Desa Jetis, Kabupaten Temanggung pada Selasa 14 Juli tahun 2026 di Gedung Serbaguna Desa Jetis. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam memanfaatkan biosaka sebagai elisitor alami yang mendukung pertanian berkelanjutan. Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai manfaat biosaka, cara kerja, serta pemanfaatannya untuk meningkatkan daya tahan dan pertumbuhan tanaman. Setelah sesi materi, kegiatan dilanjutkan dengan praktik pembuatan biosaka secara langsung.
Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mencoba setiap tahapan pembuatan, mulai dari proses ekstraksi hingga penyaringan. Suasana pelatihan berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang aktif berdiskusi dan bertanya mengenai penerapan biosaka di lahan pertanian. Melalui kegiatan ini, tim KKN Kelompok 7 Universitas Tidar berharap kelompok tani Desa Jetis mampu menerapkan inovasi pertanian berbasis sumber daya lokal sehingga tercipta sistem budidaya yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Berita ke-10, tim KKN Untidar kembangkan roket stop untuk pengolahan sampah minim asap di Desa Kebon Agung. Tim KKN Universitas Tidar Desa Kebon Agung, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung mengembangkan inovasi roket stop sebagai solusi pengelolaan sampah dengan teknologi pembakaran minim asap yang dilaksanakan sejak 22 Juni hingga 19 Juli tahun 2026. Rocket stop merupakan tungku pembakaran dengan ruang bakar terisolasi dan aliran udara terarah sehingga mampu menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna, mengurangi emisi asap, dan menekan pencemaran udara dibandingkan metode pembakaran terbuka. Inovasi ini dihadirkan untuk mendukung visi Desa Kebon Agung dalam mengelola sampah secara mandiri sekaligus menjawab keluhan masyarakat terkait polusi asap pembakaran sampah. Pembuatan alat dilakukan melalui tahap observasi, perancangan ulang desain, pembangunan hingga uji coba di tempat pengolahan sampah desa. Melalui program kerja ini, tim KKN Universitas Tidar berharap teknologi roket stop dapat menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, mudah diterapkan oleh masyarakat, serta berkelanjutan dalam mendukung terciptanya desa yang lebih bersih dan sehat. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silahkan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Wildan Maulana dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.